Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 14, bait 1 dan 3. Jemaat yang terkasih, dengan penuh rasa syukur, mari kita membangun ibadah pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah minggu kita lakukan di dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal abadi. Salam damai dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari pada saat ini kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 362. Kita pujikan bait 1 dan 2. Ini kami Tuhan, umat yang Engkau kasihi, yang telah Engkau ciptakan untuk memenuhi dunia ini. Di tengah-tengah keberadaan kami pada saat ini, kami sungguh bersyukur
karena Tuhan telah memelihara kami. Sehingga pada saat ini, dengan kerinduan hati kami beribadah. Akan tetapi Tuhan, di dalam hidup yang telah Engkau berikan kepada kami, banyak hal yang kami lakukan, yang itu semua belum berkenan di hati Tuhan. Kami masih mementingkan diri kami sendiri, bahkan kami masih mementingkan kehidupan kami di dunia ini. Seringkali atau terkadang kami lupa akan keberadaan Tuhan yang sungguh memberkati kami melalui nafas yang kami rasakan. Pada saat ini, dengan kerendahan hati kami mengakui setiap hal yang kami lakukan. Kami menginginkan Tuhan, ketika kami benar-benar melakukan atau menyerahkan diri kami di hadapan Tuhan dengan segala kesalahan dan dosa, kami ingin hidup yang baik, terlebih di dalam mengisi hari-hari kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita menerima berita anugerah yang terambil dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 11 yang demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Demikianlah berita anugerah bagi kita semuanya. Kita sambut berita anugerah ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 37 bait 1 dan 3. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Bersama-sama tiba saatnya bagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Sang Sumber kehidupan yang senantiasa melimpahkan sukacita atas diri kami. Pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, sehingga di dalam kehidupan yang kami jalani, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau melalui setiap sabda yang kami dengarkan. Pada saat ini,
kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60 sampai 69. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesediaan diri untuk terlibat aktif membangun jemaat. Judul yang akan menghantar kita memasuki di dalam firman Tuhan dan juga menjadi pegangan kita di dalam menjalani hidup setiap hari. Bapak, Ibu, dan juga saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membaca bacaan pada hari ini, saya teringat ketika saya menjalani masa fikar di salah satu jemaat begitu. Pendeta pembimbing saya memberikan motivasi kepada saya bahwa jika diberi tugas atau kesempatan untuk terlibat di berbagai bidang, jangan pernah menolak. Harus diterima karena itu adalah respon syukur kita sudah diberi nafas hidup oleh Tuhan. Kalau diberi tugas jangan pernah menolak, harus diterima. 2 poin bisa digarisbawahi dan itu yang sampai saat ini pun masih saya pegang. Dan biarkanlah ini juga menjadi perjalanan hidup ke depannya. Jangan pernah menolak, harus diterima. Kata lainnya atau bisa kita artikan lainnya adalah jangan mengundurkan diri. Jangan pernah menolak, harus diterima. Arti lainnya adalah jangan mengundurkan diri, terlebih dalam pelayanan. Bacaan kita pada saat ini Injil Yohanes 6 ayat 60 sampai 69 secara garis besar membawa pesan bagi kita pembacanya, pendengarnya, bahkan yang akan melakukan di dalam kehidupan setiap hari untuk jangan mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari apa? Akan kita bahas nanti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit berbeda dengan respon para pengikut Yesus pada saat itu di Galilea. Sesuai dengan bacaan kita, Tuhan Yesus memberikan ajaran perkataan keras kepada para pengikutnya saat itu. Awalnya para pengikut
Tuhan Yesus itu bersemangat untuk mendengarkan ajarannya dan bersedia menjadi murid Tuhan Yesus. Awalnya menjadi pengikut, saking semangatnya dia bersedia menjadi pengikut atau menjadi murid Tuhan Yesus. Tetapi yang terjadi kemudian mereka justru mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari apa? Mereka tidak siap mendengar atau menerima perkataan keras dari Tuhan Yesus. Perkataan keras yang dimaksud adalah tentang jati diri Tuhan Yesus sebagai roti hidup yang perlunya makan daging dan minum darah Yesus. Banyak orang pada akhirnya tidak bisa menerima perkataan atau ajaran yang seperti itu. Tetapi yang menarik adalah yang mengundurkan diri itu adalah pengikutnya Tuhan Yesus, bukan para murid pada saat itu atau ke-12 murid Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus sendiri tidak mengkhawatirkan tentang banyaknya orang yang mengundurkan diri setelah mendengar perkataannya itu. Tetapi yang terpenting adalah Tuhan Yesus ingin menghendaki bahwa muridnya, ke-12 murid Tuhan Yesus itu bisa untuk menerima perkataan Tuhan Yesus atau ajarannya. Oleh sebab itu di ayat 65 di sana dikatakan, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Artinya bagi Tuhan Yesus menjadi seseorang yang percaya dan mengikut Tuhan Yesus itu adalah sebuah anugerah. Bukan manusia yang memilih, tetapi Allah Bapa lah yang memilih dan menentukannya. Bapak, Ibu, dan juga saudara serta anak-anakku yang terkasih, setelah banyak orang mengundurkan diri, ternyata Tuhan Yesus memberikan ujian kepada 12 muridnya. Apakah mereka masih kuat bertahan atau dalam arti lain mengundurkan diri? Satu pribadi di dalam diri Petrus memberikan jawaban yang menegaskan imannya yang teguh. Petrus mengakui bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Yesus adalah yang kudus dari Allah. Ia mengakui bahwa perkataan yang keras, pengajaran yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Yang itu menjadi pedoman, menjadi pegangan setiap umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Atau pada saat itu adalah para murid. Mengikut Yesus haruslah dinyatakan. Haruslah dinyatakan dengan sebuah pengakuan yang jujur dan tulus. Tidak hanya cukup dengan mengucapkannya atau mengungkapkannya melalui HP, di media sosial dan lain sebagainya, tetapi mengikut Yesus haruslah dinyatakan atas sebuah pengakuan yang jujur dan tulus untuk melakukan kehendaknya di dalam kehidupan setiap hari. Satu hal yang menarik bahwa Tuhan Yesus pada saat itu mengetahui bahwa pengakuan Petrus bukan berasal dari dirinya sendiri. Pengakuan Petrus itu semua karena kehendak Allah ada di dalam diri Petrus. Dari sekian banyak para murid, satu yang mengakui keberadaan Tuhan Yesus pada saat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini saya mengajak kita semuanya untuk memiliki semangat seperti Petrus. Petrus tidak mengundurkan diri. Petrus mengakui bahwa menjadi orang percaya adalah anugerah. Ini menjadi kunci bahwa Petrus tidak mengundurkan diri, karena keberadaan Petrus adalah sebuah anugerah.
Sama halnya dengan hidup kita. Hidup kita adalah anugerah. Apakah panjenengan mengamini bahwa kehidupan kita sampai dengan saat ini adalah anugerah? Masih ingatkah kita dengan sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup hanya sekali, jangan sampai kita buang dengan sia-sia waktu pemberian Tuhan. Demikian pula dengan panggilan kita, jangan pernah mengundurkan diri. Dari apa Bapak Ibu? Dari persekutuan kita, dari tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Pada saat ini, panitia, dauran penatua dan diaken mulai mengadakan sosialisasi kepada panjenengan semuanya. Mari kita mengingat firman Tuhan pada saat ini bahwa jangan mengundurkan diri dari persekutuan dan tanggung jawab. Jangan pernah takut bahwa kita pasti bisa menjalankan setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kita yakin dan percaya pertolongan dan kekuatan dari Allah akan memperlengkapi kita. Saat kita panjenengan nanti dipilih menjadi penatua, diaken, pamong, pengurus kelompok atau pangrigen dan sebagainya, terimalah dengan sukacita. Nggih Bapak Ibu, terimalah dengan sukacita. Karena itu semua adalah berkat, bukan beban. Di sisi lain, melihat kondisi pandemi yang sampai dengan saat ini belum hilang di negeri kita, mari kita mengingat perjalanan kita di awal-awal pandemi dulu. Dulu ketika pandemi COVID masih marak begitu di awal-awal tahun 2020-an, kita berharap bahwa segera mungkin ada obatnya. Memang saat ini ada, bukan obat tetapi vaksin. Vaksin itu ibarat tentara yang harus ada di dalam tubuh kita. Vaksin itu adalah tameng yang ada di dalam tubuh kita. Ketika ada virus masuk, kita sudah mempunyai tameng, kita punya tentara yang menangkal itu. Bukan berarti ketika kita sudah divaksin kemudian kita bebas 100% tidak. Tetapi tentara atau tameng itu akan melindungi kita. Dan bukankah itu yang kita harapkan? Jika sudah demikian, apakah kita masih belum percaya dengan adanya vaksin yang itu sangat kita butuhkan saat ini? Melalui kita semuanya yang mau untuk divaksin, biarkanlah hidup kita itu menjadi keselamatan atas sesama dan alam semesta ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di hari pembangunan GKJW saat ini, Tuhan memanggil dan memilih kita untuk ambil bagian bagi kemuliaan-Nya melalui GKJW dan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Satu hal yang kami percaya bahwa hidup kami adalah sebuah anugerah. Ketika kami memahami, ketika kami mempercayai, kami sungguh yakin dan percaya bahwa kami tidak akan pernah mengundurkan diri di dalam persekutuan, bahkan tanggung jawab di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh melegakan di tengah-tengah kekhawatiran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur. Amin. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat kami undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita akan mengumpulkan persembahan, dan dasar firman yang menghantar kita dalam mengumpulkan persembahan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 450 bait yang pertama. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami menaikkan rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan. Pada saat ini perkenankan kami menaikkan pokok doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang telah berjuang sampai dengan saat ini di dalam melawan adanya pandemi COVID-19. Kami sungguh percaya bahwa usaha dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga tim kesehatan itu yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami pun juga meyakini dengan adanya berbagai hal yang baik, dengan adanya vaksin, biarkanlah kami pun juga turut terlibat di dalamnya. Karena kami yakin dan percaya bahwa ini adalah keselamatan bagi seluruh umat Tuhan. Bapa, pada saat ini kami pun juga berdoa untuk semua orang yang juga berjuang di dalam melawan pandemi COVID, bagi saudara-saudari kami yang terpapar pandemi COVID-19, biarkanlah Tuhan yang juga memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah mereka berjuang melawan COVID-19 ini. Pada saat ini Bapa, kami juga berdoa bagi gereja kami, gereja yang Tuhan percayakan untuk kami kelola dengan baik, melalui setiap keterlibatan kami di dalam persekutuan, di dalam ambil bagian untuk menghimpun persembahan, demi kelancaran seluruh pelayanan Tuhan di tempat ini. Biarkanlah kami semuanya ikut terlibat di dalamnya. Kami berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan, penatua, diaken, pangriken, dan juga warga jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Limpahkanlah berkat sukacita dan rasa syukur di dalam kehidupannya, sehingga keberadaan mereka sungguh memancarkan sinar kasih Tuhan bagi sesama. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamahlah mereka semuanya. Di tengah-tengah rasa sakit yang mereka alami, biarkanlah mereka pun senantiasa menemukan Tuhan yang sanggup untuk memulihkan apa yang mereka alami. Demikian pula untuk setiap pergumulan kami di dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Kami percaya berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah menghimpun persembahan kami. Biarkanlah ini menjadi sarana bagi seluruh berkat Tuhan boleh dinyatakan di jemaat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih.
pada saat ini kami pun juga akan memulai di dalam proses pemilihan penatua dan diaken. Kami mohon Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai, menerangi setiap hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami memberikan pilihan atau memilih, kami tidak asal pilih, tetapi semuanya karena tuntunan Roh Kudus. Inilah pokok doa syafaat kami Bapa, dan kami akan mengakhirinya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 369A. Kita pujikan bait 1 dan 2. Setiap bertemu
bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Allah Sang Sumber Cinta Kasih, Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber Damai Sejahtera, dan Roh Kudus Sang Sumber Penghibur, senantiasa melimpahkan sukacita dan keberanian di dalam kehidupan kami saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Salam kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perkenankan saya mewakili panitia dauran Penatua Diaken menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan proses pemilihan. Bahwasanya sosialisasi sudah dilakukan kepada Bapak Ibu semuanya, dan sekarang tiba saatnya bagi kita semua untuk melakukan penjaringan nama. Hal teknis yang perlu kita ketahui bersama adalah panitia akan membagikan belangko kepada panjenengan semua. Setiap warga dewasa berhak mendapatkan satu belangko. Kemudian, monggo panjenengan isi kolom yang ada dalam belangko. 4 laki-laki dan 2 perempuan. Jika jumlah laki-laki dan perempuan tidak memungkinkan, panjenengan bisa menyesuaikan. Diharapkan tetap ada yang diusulkan nama. Belangko yang sah adalah yang ada stempel basah GKJW Tempurjo. Jika tidak ada stempel basah GKJW Tempurjo, dinyatakan tidak sah. Panitia akan membagikan kepada panjenengan tanggal 22 sampai 24 Agustus dan mengambilnya pada tanggal 30 Agustus untuk sekaligus dilakukan perrekapan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat mengisi belangko. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kita dan menyertai.